Tabe, nu apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satres Narkoba Polresta Palu menangkap pengedar sabu-sabu bersama barang bukti. Puluhan warga berunjuk rasa memprotes dugaan penyerobotan lahan pertanian oleh pihak perusahaan. Puluhan personil divisi Propam Polda Sulteng menjalani tes urin. Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu kembali menangkap pengedar narkotika jenis sabu di Kota Palu. Dari tangan pelaku berinisial FF, sebanyak 13 paket sabu dengan berat 2 kg disita. FF bertindak sebagai kurir atau pengantar sekaligus pengguna. Pengungkapan kasus narkoba bermula dari informasi warga adanya aktivitas transaksi jual beli narkotika jenis sabu di salah satu wilayah di Kota Palu. Berdasarkan hasil pengembangan, polisi pun menangkap tersangka FF saat berada di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Tanah Modindi, 13 Mei sore. Kepada polisi, tersangka mengaku menyimpan barang haram tersebut di dalam kamar rumah orang tuanya di Jalan Garuda, Kelurahan Tanah Modindi. Tim Satres Narkoba pun menggeledah rumah dimaksud dan menemukan 13 paket sabu dengan berat 2 kg. Kita mendapat informasi dari masyarakat, dari jaringan, kemudian dikembangkan oleh Pak Kasat Narkoba dan anggota OSNA di lapangan. Dilakukanlah penangkapan di depan wali kota. Setelah dilakukan penangkapan, pengembangan yang dilanjutkan dengan anggota mengarah kepada rumah orang tuanya di Jalan Garuda. Kemudian di sana dilakukan penggeledahan, ditemukanlah 2 kilo lebih di belakang rumah orang tuanya di Jalan Garuda. Jadi tepatnya ada 3 petak yang diperuntukkan untuk kamar IRT, itulah salah satu yang digunakan untuk tempat penyimpanan barang. Sementara dari data kita dan hasil di lapangan juga itu tidak ada. Jadi memang baru pertama kali melakukan penangkapan ini. 2 kg paket barang haram tersebut langsung dimusnahkan dengan cara direbus dan dilarutkan dengan cairan pembersih lantai dan dibuang dalam jamban. Sementara FF kini ditahan di Mapolresta Palu untuk menjalani pemeriksaan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Syahrul Cahaya melaporkan dari Palu. Puluhan masyarakat yang menamakan diri Forum Petani Plasma Kelapa Sawit Toli-Toli berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi dan Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Samratulangi, Kota Palu, Rabu pagi. Unjuk rasa menuntut pemerintah menyelesaikan persoalan dugaan penyerobotan lahan pertanian di Kabupaten Toli-Toli. Membawa spanduk berisi tuntutan, massa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk menyampaikan orasi. Tak berselang lama, massa bertolak ke kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Unjuk rasa dilakukan atas keresahan masyarakat petani plasma terkait persoalan lahan pertanian di Kabupaten Toli-Toli yang tak kunjung usai. Mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan penerbitan HGU di lahan yang bersengketa. Mereka juga mendesak Gubernur Sulteng untuk menghentikan aktivitas pertambangan yang tak mengantongi HGU dan perizinan yang sah. Pokok permasalahan yang kami ajukan hari ini ataupun yang menjadi isu tadi sudah kami diskusikan bersama Biro Hukum dan Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah. Kami optimis bahwa program gubernur ini akan bisa terpecahkan
hari ini korporasi dengan sewenang-wenang datang di Sulawesi Tengah merampas hak rakyat tanpa nurani, sehingga banyak mereka yang dikorbankan. Selain itu, Gubernur didesak untuk melakukan evaluasi terhadap izin lokasi perusahaan perkebunan untuk menghindari adanya monopoli lahan yang menghambat kemajuan daerah. Persoalan ini berlatar belakang dengan izin lokasi mereka yang memang tidak semestinya dilakukan penanaman sawit, karena memang di awalnya itu hanya sengu dan karet. Nah, masyarakat ini datang ke kantor gubernur itu karena mereka percaya bahwa Pak Gubernur akan betul-betul melaksanakan 9 program beraninya. Nah, mereka ini menuntut 2 program berani, yaitu Berani Sejahtera dan Berani Makmur. Nah, selain persoalan terkait perizinan, masyarakat juga ini hendak menuntut bahwa ada dugaan penggelapan hasil panen buah dari lahan plasma mereka. Memang kalau kita lihat secara umum, hak-hak petani plasma baik berupa lahan maupun hasil panennya memang sampai saat ini belum ada kejelasan. Mudah-mudahan dengan adanya Satgas Penanganan Konflik Agraria yang dibuat oleh Bapak Gubernur ini bisa menyelesaikan permasalahan. Pengunjuk rasa diterima Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan rapat dengar pendapat. Usai rapat, massa akhirnya membubarkan diri dengan aman dan tertib. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Aparat kepolisian kembali gencar melakukan razia dan patroli pasca penembakan misterius yang menewaskan warga Poso Pesisir, Kabupaten Poso beberapa hari lalu. Petugas menyisir lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran patroli dan penyisiran adalah bekas kamp kelompok teroris di Pegunungan Biru. Sejumlah personil bersenjata lengkap ini melakukan patroli dan menyusuri hutan dan pegunungan, termasuk wilayah Desa Kilo Trimulya, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Penyisiran ini bertujuan untuk mencegah munculnya kembali kelompok-kelompok teroris yang dapat mengancam stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso. Patroli juga bertujuan mempersempit penyebaran paham radikalisme. Kami Satgas 3 Preventif Pos Madagoraya 2025, atas dasar perintah Bapak dan Satprimob Sulawesi Tengah, Kombes Pol Kurniawan Tandirogre SIK MSI selaku Kasatgas Daerah Preventif melaksanakan kegiatan patroli di jalur-jalur klasik yang berada di bekas-bekas kamp pegunungan perkebunan masyarakat yang berada di Desa Trimulya. Kegiatan ini bertujuan menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Polda Sulawesi Tengah. Selama menyusuri hutan dan pegunungan, Satgas menemukan bekas kamp persembunyian kelompok terduga teroris. Mereka juga berpapasan dengan warga yang sedang berkebun. Personil menyempatkan memberikan pesan-pesan Kamtibmas kepada warga. Kegiatan patroli ini disambut positif oleh pemerintah desa setempat. Mereka berterima kasih kepada Satgas Madagoraya karena telah membantu pengamanan di wilayah tersebut. Kehadiran personil di lapangan ikut memberi rasa aman bagi warga. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas 3 Preventif Brimob untuk mengamankan wilayah Desa Trimulya pada umumnya Kecamatan Poso Pesisir Utara yang telah sudah betul-betul aman. Dan betul-betul para petani kami sudah menjalankan aktivitas dan sampai mendapatkan hasilnya melimpah ruah. Dan kami sudah menikmati hasil-hasil tersebut dengan keamanan yang telah kemarin terganggu dengan adanya penembakan, dikatakan grup X itu telah betul-betul aman, tidak ada satupun yang mengganggu. Operasi Madagoraya merupakan operasi terpadu yang digelar untuk memelihara situasi Kamtibmas di wilayah operasi, yakni Poso, Sigi, Parigi Mautong, dan Tojo Una-Una. Operasi ini sekaligus menjaga keberlanjutan perdamaian dan keamanan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Julianus K. melaporkan dari Poso.